Shalom, selamat sore Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada. Selamat beraktivitas di hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk kita beribadah di sore hari ini. Saya yakin percaya kita semua pasti akan mendapat janji ibadah bila mana kita beribadah dengan fokus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, serahkanlah seluruh hidupku, serahkanlah seluruh persoalanku, biar di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Tuhan sanggup menolongku. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Tuhan yang memberi kedamaian abadi, Tuhan yang memberi kedamaian abadi. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami masyurkan nama-Mu Tuhan, kami sembah-sembah-Mu Tuhan Yesus, kami agung-agungkan nama-Mu, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di hari ini Tuhan, di mana kami datang lagi kepadamu Bapa, dengan tujuan kami menyenangkan hati-Mu Bapa lewat doa, pujian dan penyembahan. Firman Allah kesaksian yang hamba-Mu Elisabeth Lucia Maria Pangkei akan naikkan kepadamu di siang hari ini Bapa. Kami yakin percaya terlebih dahulu Bapa di surga, kuduskan tubuh jiwa roh panca indah hamba-Mu Elisabeth Lucia Maria Pangkei, bahkan semua mereka yang mengikuti siaran di siang hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau juga Tuhan sanggup mengurapi kami satu persatu, sehingga pengurapan itu mengajarkan setiap kami apa yang harus kami lakukan dan kerjakan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu akan menyampaikan firman Allah. Sebelumnya Bapa, kuduskan lidah, bibir, mulut, hati, pikiran hamba-Mu ini, sehingga kata kalimat yang disampaikan firman Allah di siang hari ini itu boleh berkenan di hati Allah Bapa di surga. Bahkan semua yang mengikuti ibadah di siang hari ini, bahkan mendengarkan firman Allah, ada sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di siang hari ini kita akan membahas firman Allah di mana Matius 12 ayat 15 ya. Matius 12 ayat 15b sampai dengan ayat 21, yaitu perikopnya Yesus hamba Tuhan. Ayat 15b mulai, banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ayat 20, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di siang hari ini firman Allah temanya yaitu Yesus hamba Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seringkali orang bertanya, Yesus itu siapa ya? Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bersyukur kalau masih ada yang mau bertanya Yesus itu siapa. Jangan salah menjawab ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yesus itu adalah yang dipilih oleh Allah. Yesus Kristus, artinya Yesus ya, Kristus
yang diurapi oleh Allah. Yesus Kristus adalah diurapi oleh Allah Bapa kita di surga. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau bahasa Yahudi, bangsa Yahudi mengatakan Yesus Kristus dengan sebutannya Yeshua HaMashiach, dan dengan sebutan mereka Elohim atau Adonai. Kita di Indonesia memakai dengan bahasa Indonesia, yaitu Yesus Kristus. Ada juga bahasa Yunani, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bahasa apapun yang kita gunakan untuk kita menyembah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang penting fokus hati dan pikiran kita tertuju kepada sumber berkat itu. Ya, amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus dipilih oleh Allah? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kenapa Yesus Kristus dipilih oleh Allah? Karena ada tujuan Allah kepada Yesus Kristus untuk umat manusia yang ada di kolong langit ini, supaya diselamatkan, tidak dibinasakan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yesus Kristus yang diurapi oleh Allah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua yang ada di kolong langit ini. Siapakah kita? Bukan cuma orang Kristen saja, tapi agama lain pun mereka juga ditebus oleh Yesus Kristus lewat darahnya tercurah di kayu salib. Yesus Kristus mati untuk kita semua yang ada di kolong langit ini. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, baik yang percaya dan tidak percaya, kurang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, tujuan Allah, Yesus Kristus mati di kayu salib, darahnya tercurah di kolong langit ini untuk menebus kita semua manusia ciptaannya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, supaya satu pun tidak ada yang dibinasakan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetaplah semangat untuk kita percaya kepada Allah kita yang dahsyat. Di dalam Yesus Kristus kita sudah diberikan keselamatan. Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah penyembuh. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita mesti percaya dan imani. Kalau kita sudah ada dalam Yesus Kristus, tentunya harus kita menjaga sikap hati kita, yaitu terutama lewat tindakan, ucapan, kata kalimat. Ya, pergaulan kita harus kita batasi. Kita harus tinggalkan pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, Yesus Kristus mau supaya kita sebagai anak-anak Allah harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena firman Allah sudah memerdekakan kita sehingga kita terlepas dari segala ikatan belenggu dosa, dan kita harus memberikan buah yang baik, yaitu contoh teladan yang baik kepada sesama kita, dan kita memberikan buah yang baik kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, yaitu buah-buah pertobatan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita buktikan bersama-sama, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di mana Galatia 5 ayat 22 dan 23 firman Allah katakan, di mana buah pertobatan yaitu kasih yang harus kita miliki, ya, dimana kita harus buktikan, bukan sekedar kita tahu hafal saja, tapi kita harus buktikan dalam pribadi hidup kita orang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tujuan Allah memberikan Yesus Kristus kepada umat ciptaannya, supaya kita mengenal kebenaran sesungguhnya yang berasal daripada Allah. Kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh, kita bertobat meninggalkan kebiasaan buruk, kebiasaan lama kita. Kita mencari sumber berkat itu, yaitu Allah yang hidup adalah sumber kesehatan, kekuatan, bahkan serta berkat rohani, berkat finansial, berkat jasmani. Allah yang punya Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa menikmati apa yang Allah miliki. Allah berikan kepada kita supaya kita menikmati dengan sukacita, damai sejahtera. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada perbedaan juga antara kita yang belum mengenal Allah, belum mengenal Yesus, ya, belum bertobat, belum, ya, mengenal pribadi Yesus. Ada perbedaan, dan tentunya dengan perbuatan, perilaku, sikap, tingkah laku kita harus kita memberikan buah yang terbaik. Ada perbedaan antara dulu belum bertobat dan saat ini dan ke depan kita sudah bertobat, ada di dalam kebenaran firman Allah. Allah memanggil dan memilih kita bukan untuk kita dibinasakan. Allah memanggil dan memilih kita untuk melanjutkan karya keselamatan daripada Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Kita lanjut di sini dengan ayat 15b. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ya, Yesus dipakai oleh Allah, ya. Yesus adalah hamba Allah. Yesus Kristus yang diurapi oleh Allah,
yang dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk melanjutkan karya keselamatan yang ada di muka bumi ini, yaitu memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah 3 hari mati. Tapi Yesus Allah pakai untuk membangkitkan Lazarus sehingga dia boleh hidup kembali. Begitu juga Nabi Hizkia. Dia sudah sakit, ya, begitu lama sakit yang dialami oleh Hizkia, tapi Allah meluaskan Hizkia untuk sembuh kembali, sehingga Allah memberikan kesembuhan kepada Hizkia, dan Allah tambahkan usia pada Hizkia menjadi 15 tahun lagi dia hidup. Begitu juga saya mengalami, ya, bagaimana tadinya sebelum di dalam Tuhan, saya mengalami proses sedikit-sedikit saya sakit, tapi begitu Tuhan memanggil dan memilih saya untuk melanjutkan karya keselamatan daripada Allah Bapa di surga, Allah mengurapi saya dan Allah memakai lidah bibir mulut saya untuk berdoa, syafaat, berkata-kata, menyampaikan firman Allah. Saya tahu itu bukan kekuatan hebat saya. Latar belakang saya adalah seorang guru senam, yang tadinya saya mengajar senam di setiap instansi pemerintah, baik di Polres, Polda, baik di Manado, di Jakarta, di Pengadilan Negeri Manado. Saya juga mengajar senam, bahkan saya pimpin lomba event pertandingan sanggar fitness yang ada di Manado, Sulawesi Utara, bahkan sampai di Jakarta. Begitu juga sampai ke Cirebon juga, ya, dengan saudara saya atas nama perusahaan kita memimpin lomba aerobik. Tapi bukan tujuan hidup kita itu untuk mengejar harta duniawi. Tapi firman Allah katakan latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji hari ini yang akan datang. Puji Tuhan, ya. Walaupun saya jarang lagi olahraga, tapi saya di dalam Tuhan sehat-sehat saja. Saya bersyukur, berterima kasih, itu adalah bonus yang Allah berikan kepada saya. Sampai saat ini saya sudah memasuki usia 50 lebih tahun. Kelahiran saya tahun 69, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan boleh hitung saja, ya, berapa usia saya. Ya, kalau tadinya saya beberapa kali hampir memati oleh karena sakit, penyakit, ya, dari tadinya bisu, ditabrak motor, sempat lumpuh, ya, sempat tidak bisa bicara, bisu. Itu saya alami waktu saya di Manado, saya bisu. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di gereja GSPDI yang ada di Alpha Omega di Stadion Kalabat, mendoakan saya, itu Bapak Pendeta Gembala Max Kalalo, menyembuhkan saya karena dia memiliki karunia kesembuhan. Puji Tuhan, saat itu saya mulai ada kerinduan berdoa, baca Alkitab, berpuasa, doa semalam, bahkan rumah saya selalu diadakan ibadah dan ada doa puasa, ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, ya, di Lemo, Kecamatan Tombariri. Selanjutnya saya terus sampai ke Jakarta. Saya masuk di Gereja Betel Indonesia, di mana gembala saya yaitu Bapak Pendeta Gembala Pratiktor Meksi. Di situ saya mulai dididik, saya mulai masuk dalam sekolah, ya, dalam sekolah ini kita belajar bagaimana untuk kita mengikut Tuhan lebih lagi dengan tingkat-tingkat dasar yang kita ikuti, mulai dari advance form bahkan sampai diklat-diklat doa form 100, 200, ya, bahkan ada sampai 300, 400, ya, dimana juga sampai masuk di sekolah penginjilan Pastor Ben Hin, ya, itu pun bonus yang Allah berikan kepada saya. Bahkan saya sampai lanjut juga di mana sekolah Oikumene, ya, sekolah Alkitab Oikumene. Saya bersyukur semua itu karena bonus yang Allah berikan kepada saya, dan bagian saya melakukan apa yang maunya Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi saya mau menyampaikan kabar baik ini kepada siapapun, baik yang mau mendengar, tidak mau mendengar, bahkan pun mau yang mau mendengar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kita lanjut lagi di situ. Begitu juga Yesus Kristus adalah hamba Allah. Allah memberikan kuasa kepada Yesus, begitu juga sama kuasa Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, hamba Tuhan, penginjil, pendoa, syafaat, para misioneri, dimanapun berada, baik itu biarawan, biarawati, ya, dimana Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menyampaikan kabar baik, mendoakan orang sakit, menyampaikan firman Allah. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengan karunia-karunia yang Allah berikan itu untuk melengkapi pekerjaan Tuhan selama kita ada di dunia, untuk kita
saling melengkapi untuk pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di setiap pribadi lepas pribadi, baik pemimpin gereja, jemaat Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, begitu juga kita ya, kalaupun kita tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan, pastinya Allah akan menjamin kita dengan kesehatan, kekuatan, bahkan terlebih utamakan kita harus fokus sehingga kita boleh menerima janji ibadah itu. Allah tidak pernah mengingkari janji. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, manusia boleh mengingkari janji, tapi Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah selalu menepati janjinya bila mana kita serius fokus responi dengan apa maunya Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi di sini ayat 17, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan mengalungkan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya ini benar-benar digenapi dengan firman Allah, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga Yesus Kristus, begitu juga saya dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan sebagai pendeta gembala sidang hamba-hamba Tuhan, orang kudus baik Indonesia, luar negeri, dimanapun, Allah selalu memperlengkapi kita dengan karunia-karunia dari surga. Allah selalu memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Allah, bahkan tarunia talenta, visi dan misi yang Allah berikan kepada kita. Mari kita kerjakan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Allah kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, semua itu adalah satu roh, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga di setiap gereja lokal yang ada, setiap doktrin, peraturan yang ada di setiap gereja-gereja lokal yang ada, semuanya itu adalah satu roh Allah, satu tubuh Kristus, tidak boleh dapat dikotak-kotakan, dipisah-pisahkan. Sekalipun juga itu berbeda baptisan, tapi satu tubuh, satu Tuhan, satu roh. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagaimana seharusnya kita terutama harus bertobat, ya, karena baptisan itu sebagai kendaraan bagi kita untuk nama kita dimateraikan di buku kehidupan, supaya kita boleh menerima kerajaan sorga. Selama kita masih ada di dunia ini, kita melatih tubuh kita beribadah, berdoa, melayani pekerjaan Tuhan sambil berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memang cobaan, ujian itu tetap selalu ada, tapi bila mana kita tetap selalu menjaga kekudusan, tentunya Allah Roh Kudus akan memampukan kita. Kita jangan buka celah peluang iblis setan mengganggu kehidupan kita. Satu kelak nanti kalau kita buka celah kepada iblis setan, iman kita akan diambil oleh iblis setan, dicuri, bahkan diporak-poranda. Karena memang di Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia bunuh, binasakan dalam hidup kita, yaitu iman percaya kita kepada Yesus Kristus, dicuri bahkan dibinasakan oleh iblis setan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kita sebagai anak-anak Allah, kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk menjaga kekudusan, baik kudus dalam perkataan, dalam tindakan kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, buah-buah pertobatan itu harus kita miliki sehingga boleh menghasilkan buah pelayanan yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Bahkan Allah menjanjikan kepada kita garansi, yaitu kita diberikan ya kesehatan, kekuatan terpenting. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalaupun kita mau beraktivitas melayani pekerjaan Tuhan, tapi kalau sedikit-dikitnya kita hanya terikat dengan obat, ya, obat dokter, ataupun kita selalu mesti kita mengalami sakit penyakit, tentunya mengganggu di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi yang terpenting di sini yaitu kita harus sehat kuat, supaya di saat kita melayani pekerjaan Tuhan tetap kita sehat kuat dan tidak membawa virus kepada orang lain. Saya beri contoh, kalau orang sakit pilek, batuk-batuk, kira-kira bisa nggak kita melayani pekerjaan Tuhan kepada orang yang sehat-sehat, yang tidak pilek, apalagi virus corona yang tadinya sudah selesai, ya, tidak ada lagi di Indonesia, di luar negeri, ya. Kalau kita sakit, apalagi sakit virus, ya, membawa penyakit kepada orang lain, terlebih pilek, ya, tentunya orang lain juga akan kena. Begitu juga di saat orang mengalami sakit corona, COVID, ya, di saat kita duduk, bahkan kita ada di dalam satu ruangan, itu orang itu juga pasti terjangkit, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi yang terutama di sini kita harus sehat, terpenting, supaya di saat kita melayani pekerjaan Tuhan, orang lain juga boleh merasakan bagaimana
kehadiran Allah lewat ibadah. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya begitu juga Yesus Kristus, ya begitu juga Yesaya. Yesaya juga dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Ya, supaya memberitakan kabar baik, melayani pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan fokus. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi di sini, yaitu aku akan menaruh rohku. Rohku ini berbicara roh Allah. Rohku, roh huruf besar yaitu kunya, yaitu roh Allah. Ya, Allah berikan ya di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi hukum Allah berikan kepada Yesus Kristus, bahkan terlebih kepada Yesaya dan kepada hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, siapapun, pelayan-pelayan Tuhan di gereja lokal dimanapun. Allah memberikan hukum-hukum Allah, hukum kasih yang terutama. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi di sini, yaitu ya, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Lanjut lagi sini, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau Allah sudah memberikan minyak atau pelita kepada kita, tentunya jangan kita simpan di bawah kantang. Jangan kita ya lalai melayani pekerjaan Tuhan di saat Allah sudah memberikan karunia, talenta, visi dan misi yang daripada Allah Bapa kita di surga. Ya, kita harus tetap semangat ya melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun itu lewat di medsos, tidak mengapa. Yang penting Injil bisa diberitakan, yang penting kita bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa mendoakan pemerintah, alat negara, pemimpin agama, masyarakat Indonesia. Bahkan kita bisa juga mendoakan pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Ya, roh Allah akan mendengarkan. Roh Allah mendengarkan setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Allah kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Beribadah di gereja itu juga penting, terutama yang terpenting hati dan pikiran kita fokus, dan sambil kita berjaga-jaga supaya kita menjaga kekudusan kita, jangan membuka celah peluang kepada iblis setan. Ya, jangan sampai kita di saat kita berdoa beribadah di gereja, tapi pikiran kita melayang-layang dengan selingkuhannya, yaitu suami orang. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, begitu juga kalau kita di saat kita beribadah, di saat kita berdoa, kita memikirkan kapan kita mau bertemu dengan suami orang yang banyak uang itu. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Allah tidak sukai dengan cara-cara pikiran kotor kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di saat kita beribadah di dalam gereja, kita sedang memikirkan bagaimana cara supaya kita bertemu dengan pacar yang bukan yang suami orang, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah itu tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita seperti itu, ya jangan diharap Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah tidak akan memberikan janji ibadah kepada kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, terutama kesehatan. Allah tidak akan berikan kepada kita bila mana kita banyak bersandiwara di saat kita melayani pekerjaan Tuhan, di saat kita berdoa, di saat kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita banyak bersandiwara di hadapan Allah. Allah pun tahu, dan Allah akan buktikan tepat pada waktunya. Hukuman itu Allah akan berikan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena siapapun yang melakukan kejahatan, tabur tuai, indah pada waktunya Allah akan menjawab setiap apa yang dilakukan, baik dan tidak baik. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ataupun di saat kita beribadah melayani pekerjaan Tuhan, kita WA, SMS, ya, atau kita telepon kepada pacar, ya, atau pacar suami orang, ya, bukan Kristen. Nah ini membuka peluang celah iblis setan mengganggu otak kita, sehingga menjadi otak kita kotor, sehingga Allah tidak disenangkan, sehingga Allah yang membuat supaya kita benar-benar ya mengalami teguran keras daripada Allah Bapa di surga. Ya nggak apa-apa, kan tidak ada yang melihat, kan jemaat nggak lihat,
kan aku ini pelayan Tuhan, kan enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau aku mau pergi dengan dia kok enggak ada yang lihat. Tapi ingat, Allah melihat, bukan tidak. Ya, hukum karma, tabur tuai itu tetap berlaku selama ada di dunia ini. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, jangan karena kita kejepit uang sehingga kita menyerahkan diri kita supaya kita boleh menikmati berkat-berkat yang dikatakan itu berkat, padahal sebenarnya itu ya apa yang kita miliki yang bukan dari hasil keringat kita sendiri, ya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita memberi kepada orang dengan hasil-hasil yang bukan hasil keringat kita. Ya, contohnya kita boleh mendapat sesuatu, ya berkat itu dikatakan berkat pemberian dari orang. Tapi orang itu ada hubungan dengan pribadi kita, yaitu ya berselingkuh, ya berzina. Nah, orang tersebut memberikan sesuatu kepada kita, kelihatan sih memang baik memberi, tapi di belakangnya itu melakukan suatu perzinaan, di belakangnya itu melakukan suatu perselingkuhan, ya apalagi kalau tidur dengan suami orang yang bukan Kristen. Apakah Tuhan setuju dengan cara seperti itu? Tapi hari Minggu melayani di mimbar, tapi hari Minggu melayani pekerjaan Tuhan, di luar hari Minggu khotbah jalan terus, di luar hari Minggu dan hari Minggu doa jalan terus. Kita ingat bahwa Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak tutup mata, tapi Tuhan melihat setiap perbuatan yang mengaku anak-anak Allah, hamba-hamba Allah, hamba Tuhan. Hukuman tetap berlaku, tabur tuai itu tetap berlaku. Jadi bagi kita, siapapun kita, Allah melihat sampai kedalaman hati kita. Manusia mungkin melihat dari casing saja, manusia siapapun kita mungkin bisa menilai dari kulit saja, tapi Allah kita yang dahsyat melihat sampai kedalaman lubuk hati kita, jahat dan baik. Allah akan perhitungkan semuanya itu, dan Allah akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Tabur jahat akan menuai jahat, tabur baik menuai kebaikan. Jadi kalaupun kita melakukan kejahatan, pastinya terbongkar, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya saksikan juga kemarin, ya HP WA saya diblokir oleh bapaknya Yosua, Kadiklat Reserse di Megamendung Bogor, Jawa Barat, Agus Santoso SKMC. Dari semenjak saya bertemu dengan beliau dari tahun 2017, HP saya tidak pernah aman. Bahkan sampai saat ini juga HP saya tidak aman, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Seringkali disadap, ya, dan bahkan terlebih diblokir nomor, ya, bahkan dikasih ke pacar-pacar selingkuhan teman-teman gereja supaya mereka bisa berkomunikasi, ketemu diam-diam di mana seakan-akan itu saya, padahal bukan saya. Ya, dan itu saya sudah muat di Facebook dan saya sudah muat di YouTube. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kejadian itu dari 2017 bahkan sampai saat ini. Ya, kalaupun Tuhan menegur beliau ini, itu karena dia menabur tidak baik kepada saya. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya Tuhan pun tahu siapapun yang melakukan kejahatan, Allah terlebih dahulu akan menghalaunya. Begitu juga selingkuhannya yang mengaku katanya teman pelayanan, ya padahal beliau ini adalah seorang muslim, seorang Islam, ya dengan istrinya mereka menikah, ya mereka sudah menikah di suatu agama, mereka tidak mengapa, ya mereka sudah diberikan keturunan, anak mereka 3 laki-laki. Allah pun yang memberkati kandungan istrinya itu Ibu Hidra, sehingga boleh meneruskan keturunan menjadi anak 3. Itu juga pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Allah kita satu, pencipta bumi langit segala isinya. Tapi entah kenapa beliau ini selalu menyakiti saya dengan cara-cara seperti itu. Walaupun dia sudah memberikan uang 75 juta untuk anak saya biaya kuliah, ya untuk uang catering juga kepada saya 15 juta. Jadi semua total 75 juta. Tapi hatinya dia masih tetap dendam kepada saya. Kenapa? Selama tahun 2017 sampai tahun 2023 sampai saat ini, saya tidak pernah tidur dengan beliau. Ya, Tuhan tahu, ya. Demi Tuhan, Tuhan tahu, ya. Saya tidak mau melakukan seperti itu karena dia sudah beristri, ya. Bahkan saya tidak pernah jalan bareng dengan beliau dari tahun 2017 sampai 2023.
Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mau percaya tidak percaya silahkan saja, tapi itu yang terjadi dalam diri saya. Oleh sebab itu kenapa beliau benci dendam kepada saya. Ya bahkan setiap saya melapor dia tambah dendam dengan saya, menghalang-halangi laporan saya, baik itu di Baris Krim Siberpopam, bahkan sampai sampai saya melapor juga di aplikasi HP saya, di mana semua perbuatan yang dia lakukan, dia berusaha untuk menghindar, tapi Allah mulai bongkar semua satu persatu. Ya, dia pun pernah ditegur oleh Allah, kakinya patah. Ya saya tahu itu semua teguran Allah kepada beliau supaya dia benar-benar menghormati istrinya, menghormati anak-anaknya. Ya, walaupun mereka juga masih dalam pernikahan Islam juga, tapi mereka juga adalah ciptaan Allah yang mulia. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengan berbeda bahasa yang mereka miliki, mereka sembah kepada Allah, Allah pencipta bumi langit segala isinya. Begitu juga kita umat Kristen, saya juga percaya kepada Allah kita dalam Yesus Kristus. Saya percaya imani bahwa Allah itu ada, dan Allah sanggup menghajar siapapun yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya lanjut di sini juga, di mana ya saya ingat juga kesaksian waktu saya pergi waktu saya pergi pelayanan ke Manado tahun 2017 dan saya berpuasa. Teman saya pelayanan ini dia mengatakan bahwa harus mengikuti teman yang satu, ya, yang namanya Ibu Febe. Nah, sedangkan saya tetap mengikuti dosen saya, yaitu jurusan pelajaran yang dia sampaikan, ya, diajar di kampus, yaitu Holy Spirit. Ya, saya mengikuti mereka pelayanan bersama-sama di Manado, ya. Yang temannya Febe ini mengira bahwa saya ini banyak uang dan dia menyuruh saya untuk membayar dahulu tiketnya. Tapi kenyataannya dia punya tujuan tidak baik kepada saya. Tapi Tuhan banyak cara. Di saat saya tetap berpuasa, di saat saya menunggu mereka di Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta ini, saya menunggu dosen saya, dan saya menunggu nama beliau, Ibu Febe ini. Ternyata mereka datang sudah malam, sekitar jam 6 lewat. Sementara penerbangan pesawat Lion itu akan berangkat jam 7 saat itu, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, waktu saya ketemu di tempat penimbangan barang, saya bertemu dengan Ibu Maya Romantir. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dia meminta tolong supaya tas yang digendongnya tolong saya gendong karena terlalu berat, karena barang-barang yang dia bawa untuk bikin acara KKR seminar di Sangir Tahuna, barang-barangnya banyak dan harus ditimbang satu persatu. Dan puji Tuhan, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dia juga mengalami kendala di mana timbangannya agak berlebihan, sehingga dia harus dipanggil dan harus membayarnya, dan semuanya benar-benar terselesaikan dengan baik. Dan puji Tuhan, saat itu juga Ibu Maya Romantir, ya, dia memanggil saya dan teman-teman krunya pelayanan untuk makan bersama di bandara, di restoran bandara. Saat itu tahun 2017, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sambil saya menunggu dosen saya dan teman saya Ibu Febe. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, ya. Allah selalu menuntun langkah-langkah kita. Di saat kita menunggu, ya, di saat kita menunggu dengan waktu yang cukup lama, karena saya duluan di bandara dan teman saya menunggu juga, dosen saya dan Ibu Febe ini. Kita sama-sama pelayanan ke Manado di gereja GPDI Kalabat dan di gereja Bethel Indonesia yang ada di Kolongan, Mapanget. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, tujuan kami bersama untuk melayani bersama-sama, tapi Ibu Febe ini tujuannya yaitu dia mau hadir di dalam pernikahan saudaranya yang ada di Manado. Ternyata beda, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tujuan Ibu Febe lain, tujuan saya dengan seorang dosen ini lain, yaitu kita melayani pekerjaan Tuhan di GPDI Kalabat yang ada di Mapanget, ya, Manado. Begitu juga selanjutnya dari situ kita melayani di gereja Bethel Indonesia, yaitu pemiliknya itu Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, tapi di sana yaitu cabangnya di Kolongan, Mapanget, ya, yang ada di Manado.
tahun 2017. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya dengan dosen saya tidak hadir di saat pemakaman dari Ukudili, yang dia adalah seorang pengedar narkoba. Itu adalah anak rohani daripada ibu, ya, pendeta Dr. Charlotte adalah dosen saya, ya, dan saya juga asisten dia. Saat itu saya masih kuliah dan saya asisten dia pelayanan khotbah di mana-mana. Kalau Ibu Charlotte tidak bisa khotbah, saya yang digantikan, ya. Ibu ini namanya Elizabeth, saya juga Elizabeth, tapi dia Ibu Elizabeth Charlotte, saya Ibu Elizabeth Pangkei. Nama baptis saya Ibu Elizabeth, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Elizabeth Maria Pangkei. Kalau di surat baptisan saya baptis di Pantai Mutiara. Yang membaptis saya itu Pariaji dan Bapak Gilbert Bumondong tahun 1996. Belum lama anak saya lahir, saya memberi diri dibaptis. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada aja kendala di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada suka dan dukanya di saat kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kita adalah sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Tentunya ada ujian, ada cobaan, ada rintangan yang kita hadapi. Tapi kita ingat, kita percaya kepada Allah kita dalam Yesus Kristus. Kita jangan membuka peluang celah kepada iblis setan. Karena di mana kita membuka celah kepada iblis setan, di situ letak kejatuhan kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lanjut lagi di sini ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, ayat 21. Ya, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Jadi kalau kita dipakai oleh Allah dengan luar biasa, kita sudah dikuduskan, diurapi oleh Allah, kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah bernasar, apalagi kita kalau sudah memberikan komitmen kepada Allah kita dalam Yesus Kristus untuk kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, harus kita kerjakan. Kita tidak perlu takut, bahkan tidak perlu mundur, ya. Maju terus kita melayani pekerjaan Tuhan. Ada pertolongan Allah yang dahsyat yang terjadi dalam pribadi hidup kita, ya. Manusia boleh membatasi pekerjaan Tuhan, ya, tapi Allah tidak bisa untuk, ya, dihalangi oleh orang-orang yang membatasi kuasa Allah. Allah tidak sanggup membatasi kuasa Allah-Nya, ya. Kalau Allah bekerja dengan luar biasa, ya, Allah bekerja dengan luar biasa, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau Allah mau bekerja, ya, manusia tidak satu pun dapat menghalanginya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di saat saya berpuasa ada pertolongan Allah yang dahsyat. Ya, Ibu Maya Romantir yang pelayanan di Sangir Tahuna tahun 2017, ya. Kita ketemu di bandara, ya. Kalau Ibu melihat, ya, saya sedang siaran ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Maya Romantir, ya. Nomor Ibu Maya Romantir masih saya catat, nama-nama semua yang ada di HP lama dan HP sampai saat ini semua saya catat. Dan nantinya kalau saya mau Tuhan izinkan bertemu, pasnya kita ada kontak, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita bisa Tuhan pertemukan kembali. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan pertemukan kembali. Entah itu di daerah mana, suku, pulau, kota, provinsi di mana, Tuhan izinkan kita bertemu. Indah pada waktunya Allah akan mempertemukan kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Ibu Maya Romantir ini mengajak saya untuk pelayanan bersama-sama ke Sangir Tahuna. Tapi sebelumnya ke Sangir Tahuna, mau turun dulu di Manado, Sulawesi Utara, nginap di rumahnya di Tondano. Tapi saya katakan kepada Ibu Maya, saya tidak akan nginap di Tondano, bahkan saya juga tidak akan ikut ke Sangir Tahuna, karena belum waktunya Tuhan suruh saya ke Sangir Tahuna. Karena saya berdoa untuk saya melayani pekerjaan Tuhan di Manado, Sulawesi Utara, yaitu di mana gereja GPDI Kelabat dan gereja GBI yang ada di Mapanget yang kita dan Ibu Charlotte ini bisa khotbah di sana saat itu tahun 2017. Kalau kita sudah komitmen, kita janji kepada teman pelayanan kita dan kita sudah komitmen janji kepada Tuhan, kita harus tepati, ya. Jangan kita keluar dari koridor apa yang kita katakan kepada Tuhan dan kepada teman sesuai dengan komitmen kita.
kita sudah bawa di dalam doa, dan kita sudah janji kepada Allah kita dan janji kepada teman pelayanan kita di mana kita melayani di suatu tempat yang Allah sudah sediakan, yaitu di GPD Kelabat di Kolongan yang ada di Mapanget ya, di Manado, Sulawesi Utara, bahkan terlebih di GPD Gereja Bethel Indonesia yang ada di Kolongan, yaitu Gereja Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, itu cabangnya di sana. Mereka mengadakan seminar KKR, dan saya dan Ibu Charlotte, ini dosen saya, diundang kami untuk melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Allah dan mendoakan mereka yang ada ikut ibadah hari Minggu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita melangkah, kita jangan salah-salah melangkah. Siapapun yang mengajak kita, kalau kita sudah komitmen minta kepada Tuhan, bernasar kepada Tuhan, melangkahlah dengan iman, berjalanlah sesuai dengan tuntunan Allah, bukan kehendak kita yang terjadi, tapi bila kehendak Allah yang terjadi dalam pribadi hidup kita. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih kepada Allah kita yang dahsyat. Saya ingat waktu itu kita mengadakan suatu My Home yang ada di Surabaya, di hotel Empire Jalan Bloran Surabaya, di mana ada dari setiap denominasi gereja mengadakan doa bersama dengan ibu pendoa syafaat dari Amerika, itu Ibu Suset Hetting tahun 2017. Sehingga saat itu saya hadir, di mana khotbahnya dia mengatakan, seorang pelayan Tuhan, terlebih pendoa syafaat, kalau sudah melangkah dengan iman, berjalanlah terus, mujizat Allah akan menyertai. Allah akan menyediakan segala apa yang dibutuhkan, diperlukan dengan iman, percaya kepadanya. Saat itu saya melangkah ke Sidoarjo di Lumpur Lapindo. Saya melayani pekerjaan Tuhan di sana dengan doa profetik, karena saat itu baru belum lama terjadi kecelakaan di mana pesawat masuk di Lumpur Lapindo saat itu. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya berdoa di sana supaya ada perdamaian, ada pentahiran laut, supaya tidak ada musibah kecelakaan terjadi lagi di Lumpur Lapindo. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Allah mengajak kita, kaki kita membawa kita di satu tempat, kita jangan pernah khawatir, ragu, bimbang. Percayalah kepadanya, Allah menuntun kita. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saat itu di Lumpur Lapindo, saat itu Bapak Presiden kita Jokowi baru meresmikan ya tempat, di mana tempat itu menjadi tempat wisata. Dan saya saat itu tahun 2017 selesai kami mengadakan My Home dengan Ibu Suset Hetting di Surabaya. Ya, saya lanjut ke Sidoarjo di Lumpur Lapindo dengan bersama dengan seorang pelayan Tuhan dari Kupang, yaitu Ketua Sinode Gemim dari Kupang. Saya tidak pernah berharap dan saya tidak punya buat janji sebelumnya dengan beliau ini, tapi Tuhan boleh mempertemukan kami dan dia menjadi seorang donatur di dalam pelayanan. Di saat saya berdoa profetik di Lumpur Lapindo, kami doa profetik bersama-sama. Puji Tuhan, Allah punya kekuatan yang luar biasa ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kemanapun, baik pun ke Indonesia, ke luar negeri, kemanapun kita melangkah, kalaupun Allah izinkan luaskan kita untuk menginjak satu tempat, kota, negara, Allah mempertanggungjawabkan diri kita, Allah mempertanggungjawabkan nyawa kita, Allah mempertanggungjawabkan segala kebutuhan kita, napas kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, terlebih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Allah akan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, data-data di nomor HP saya, beliau Kadiklat Reserse Agus Santos SK MSC di Diklat Megamendung Bogor, Jawa Barat. Dia mengambil semua nama-nama data-data yang ada, baik nomor-nomor yang diblokir oleh beliau, bahkan nomor-nomor sudah saya tidak pakai. Ya, beliau memakai, saya tidak tahu apa tujuan beliau ini memakai nomor-nomor teman-teman gembala-gembala, pendeta, teman-teman pelayan, bahkan keluarga, nama-nama keluarga yang ada di HP saya. Dia pikir saya tidak catat, semuanya saya catat, bukan tidak. Ya, karena saya pikir kalau diblokir lagi, saya menghubungi teman saya di mana, kecuali saya catat. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan punya banyak cara. Kalaupun saya tidak mencatat, satu waktu ada event yang Allah luaskan terjadi, di event gereja, pertemuan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di gereja-gereja dimanapun, diadakan di satu kota, di satu tempat. Ketemu kita, kadang-kadang mereka menyapa lebih dahulu saya, mereka mengatakan, Ibu Elizabeth, apa kabar? Puji Tuhan, kadang saya sudah lupa, tapi mereka memperkenalkan diri mereka. Ingat kita di jaringan doa nasional dari Landmark Duku Atas, tahun berapa itu, 2006.
ya, di lantai 22, landmark lantai 22. Saya walaupun bawa anak saya Yosua, ya, tertati-tati, ya, di Jakarta, melayani pekerjaan Tuhan, mengurus anak, buka usaha toko Immanuel, rumah makan Baku Dapat, terima nasi kotak catering, ya, mengajar senam demi melangsungkan, ya, makanan kita, kebutuhan kita sehari-hari, untuk kehidupan kita berdua di Jakarta. Ya, kalau sekalipun ada saudara, tapi tidak selamanya kita bergantung kepada saudara, tapi kita bergantung kepada Allah kita yang dahsyat luar biasa. Ora et labora, berdoalah dan bekerjalah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan tahu, saya buka toko Immanuel, rumah makan Baku Dapat di PD Pasar Jawa, 2 kios saya sewa, 1 kali 24 jam saya buka di situ untuk mencari sesuap nasi untuk saya dan anak saya Yosua. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau anak saya sekarang sudah ketemu dengan beliau lewat doa puasa 3 hari kami melakukan puasa Ester di Bukit Ungaran, ya, Semarang, Jawa Tengah tahun 2017. Bahkan kami sebelumnya kami ketemu dengan beliau di Polda yang ada di Semarang. Waktu itu dia masih Wadir, Wakil Direktur Kriminal Umum. Ya, jawaban doa itu datangnya dari Allah. Saya nggak tahu dia di mana. Ya, tapi Tuhan membukakan jalan lewat Mabes Polri bagian informasi. Ya, Mabes Polri Trunojoyo Jakarta Selatan. Berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang bertugas, karena dengan langkah pertama saya bertemu dengan beliau, semuanya awalnya dari Mabes Polri bagian informasi. Ya, Mabes Polri Trunojoyo Jakarta Selatan. Saya juga berterima kasih, bahkan terlebih di Bareskrim Siber, bahkan terlebih juga yang ada di pengaduan Propam, begitu juga ada di divisi Mabes Polri. Ya, setiap kali saya melapor, mereka selalu sambut saya dengan baik, bahkan terlebih mereka mengusahakan supaya benar-benar diproses. Dan terakhir 26 Maret ya 2021, laporan saya belum selesai, klarifikasi saya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena beliau selalu mengejar-ngejar saya, bahkan menyuruh-nyuruh mengancam saya, di mana dia sedang berpacaran bahkan bersama dengan Bu Gembala Lydia Tendean, tetangga saya. Saya nomor 27, rumah saya 1 RT dengan beliau almarhum ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, saya tahu Tuhan punya banyak cara. Sekalipun dia punya jabatan, punya pangkat, punya uang, punya harta, bahkan mungkin punya banyak wanita di mana-mana, tapi saya cuma punya Tuhan yang sanggup membela hidup saya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Sekalipun dia coba mau membuat saya supaya saya iri hati, sakit hati, supaya sakit penyakit saya, bahkan dia memanggil teman-teman saya pelayan-pelayan Tuhan, dia memberi sesuatu dan dia seakan-akan dia ngeledek kepada saya. Tapi saya tidak pernah sakit hati dengan apa yang beliau buat. Karena saya tidak mau saya punya kepahitan. Saya tidak mau saya punya kanker. Saya tidak mau kepahitan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan setiap hari, setiap saat saya berdoa untuk beliau dan istrinya dan anak-anaknya, yaitu Ibu Hitra dan anak 3 laki-laki. Ya, saya berdoa supaya mereka tetap selalu rukun harmonis rumah tangga mereka. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya tidak bersatu dengan beliau, bahkan tidak setidur bareng dengan beliau? Karena saya tahu, kalau saya melakukan itu berarti saya berzina lagi dengan beliau. Ya, saya hidup dalam perselingkuhan, saya tidak mau. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukan karena saya munafik, tapi saya tahu bagaimana Roh Allah selalu ada dalam hidup saya. Kehadiran Allah selalu ada dalam hidup saya. Saya hormati, saya hargai. Dan saya tidak mau mengalami sakit kutuk penyakit. Ya, saya tidak mau itu Allah berikan kepada saya, karena saya cukup mengalami sakit yang luar biasa yang pernah Allah berikan kepada saya. Bisu, bernapas susah. Ya, itu di Manado waktu masih dengan suami saya Ferdinand Wati. Bahkan terlebih saya pernah mengalami kecelakaan ditabrak motor, dan yang merawat kakak saya di Rumah Sakit Budi Asi Dewi Sartika Cawang Jakarta Timur. Ya, saya dirawat itu di ruangan VIP. Ya, dan puji Tuhan saya sembuh. Dan 6 bulan saya istirahat. Kerjanya saya doa baca Alkitab puasa, doa baca Alkitab puasa selama 6 bulan. Ya,
Saya bersyukur, berterima kasih. Kesembuhan itu datangnya dari Allah, sehingga saya masih boleh berjalan, saya masih boleh berkata-kata, bahkan saya boleh memuji nama Tuhan Yesus lewat doa pujian dan penyembahan, kesaksian. Bahkan firman Allah boleh saya bagikan di gereja-gereja lokal di mana pernah saya datengin, bahkan di seminar KKR mulai dari Cilacap bahkan sampai ke Manado, begitu juga sampai ke Gorontalo, ya, Mantehage, perbatasan ya, Sangir Filipin. Saya juga pernah ke sana melayani pekerjaan Tuhan di setiap gereja Pantekosta Indonesia, gereja Pantekosta Indonesia, gereja GPDI, gereja GSPDI, gereja GPSDI, gereja GKI, baik di Cilacap bahkan di Manado, Sulawesi Utara, di mana Tuhan bawa kaki saya. Itu bukan karena kuat hebat saya, bukan karena saya banyak uang, bukan saya orang wanita hebat, tidak, tapi semua karena pemberian Allah yang dahsyat. Saya hanya berdoa, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau melayani pekerjaan Tuhan di satu gereja ini. Kalaupun Tuhan izinkan, Tuhan gerakan hati gembalanya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan di sana untuk memberi kesempatan saya untuk memberitakan firman Allah. Entah ibadah hari Minggu ataupun seminar KKR, kita boleh ada kerjasama yang baik. Biar Tuhan tolong izinkan untuk kita bersama Unity, untuk kita mengabarkan kabar baik lewat seminar KKR, yaitu seminar wanita bijak, KKR Kesembuhan Ilahi, dengan mission trip, yaitu teman, yaitu Bapak Pendeta Dr. Roy dari India dan Ibu Pendeta Sandra. Mereka adalah suami istri yang dipakai oleh Allah luar biasa, ya, di berbagai negara. Mereka sudah 300 lebih kali untuk mereka pelayanan seminar KKR. Itu saya ketemu mereka di saat saya melayani pekerjaan Tuhan di gereja Kapernaum, gereja Bethel Kapernaum, gereja Bethel Indonesia Kapernaum. Saya melayani pekerjaan Tuhan di sana. Saya menjadi anggota di gereja ini dengan anak saya Yosua tahun 2017, sehingga terjadi pelayanan yang ada di Cilacap. Saya undang Pendeta Parda, Ibu Pendeta Pantong, bahkan Ibu Sandra. Kami sama-sama melayani seminar KKR selama 2 hari, bikin di Cilacap, Jawa Tengah. Saya tahu itu semua karena kuatnya, hebatnya Allah, bukan kuat hebatnya saya. Saya bersyukur, berterima kasih ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan akan dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Lebih dari saya, dengan karunia-karunia, talenta, visi dan misi daripada Allah Bapa di surga. Yang satu yang terpenting yaitu sambil berjaga-jaga, menjaga hati, menjaga ibadah hidup kita, supaya kita tidak buka celah peluang iblis, kita tidak buka peluang celah kepada iblis setan. Pikiran kita fokus di saat kita berdoa, pikiran kita fokus dalam kita beribadah, kita fokus dalam melayani pekerjaan Tuhan, terutama sehat kuat, itu Allah akan berikan kepada kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita boleh bisa kemana-mana, yang penting kita sehat kuat. Ya, Allah akan memberikan schedule buat kita supaya kita bisa memberitakan kabar baik. Ya, bukan karena kuat hebat kita banyak uang atau kita punya pangkat jabatan hebat sehingga kita bisa menyuap orang-orang lain supaya kita bisa melayani. Tidak, belum tentu. Ya, karena pekerjaan Tuhan itu berbicara pekerjaan roh. Ya, sebelum orang naik mimbar itu didoakan puasa terlebih dahulu. Siapa yang melayani firman Allah hari Minggu dan di luar hari Minggu, tentunya dibawa dalam doa dan puasa, baru diumumkan siapa yang akan melayani firman di gereja manapun. Itu yang saya alami sampai saat ini. Saya bisa boleh siaran lewat media, yaitu HP. Saya tahu, yakin, percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan lebih hebat, lebih luar biasa dari saya, ya, dan mampu mendoakan saya. Kita saling mendoakan, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga Yesus Kristus adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Kita juga adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Kuasa yang Allah berikan kepada Yesus sama dengan kuasa Allah berikan kepada saya dan kepada hamba-hamba Tuhan di berbagai gereja lokal dimanapun berada. Dengan karunia-karunia yang berbeda, firman Allah katakan di 1 Korintus 12, sekalipun berbeda karunia tapi satu roh, sekalipun berbeda satu doktrin di gereja, ya, tapi satu roh Tuhan. Kita menyembah kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saling melengkapi karena kita adalah satu tubuh Kristus. Sekalipun anggota tubuh kita berbeda, yang memiliki kepala fungsinya lain,
ya. Mata kita memiliki fungsi yang lain, melihat. Mulut kita fungsinya untuk berkata-kata. Bahkan telinga kita fungsinya itu mendengar. Begitu juga tangan kaki kita punya fungsi masing-masing. Allah memberikan begitu sempurna di dalam tubuh kita. Begitu juga setiap gereja lokal memiliki anggota-anggota tubuh yang berbeda, dengan karunia-karunia, talenta, visi, dan misi yang Allah berikan. Sekalipun berbeda-beda karunia, tapi satu tubuh, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, gereja manapun, ya, mungkin berbeda-beda dengan cara-cara karunia yang ada. Ada yang sudah mendapat karunia bahasa roh. Begitu juga di gereja karismatik, belum semuanya mendapat karunia bahasa roh, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga mungkin di gereja gereja GPIB, ya, mungkin ada yang berbahasa roh, ada yang tidak, tapi semuanya satu roh di dalam Allah kita, dalam Yesus. Begitu juga di gereja Katolik, gereja Betel, bahkan gereja Pantekosta, dengan cara-cara baptisan berbeda, tapi satu roh di dalam Allah kita. Firman Allah katakan di 1 Korintus 12, sekalipun berbeda-beda, ya, tapi satu roh kita adalah satu tubuh Kristus. Ya, kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaptis orang, tentunya kita menyebut dengan dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga di gereja karismatik membaptis orang dengan baptisan selam, yaitu dengan menyebut nama Allah kita di dalam Yesus Kristus. Begitu juga di gereja lain, ya, gereja Katolik, gereja GPIB, gereja GKI, ya, sekalipun tata cara beribadah berbeda, tapi tujuan satu, yaitu menyembah kepada Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Ya, Allah inginkan dalam kehidupan kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang terpenting dalam pribadi hidup kita, yaitu kita mengintrospeksi diri, bertobat dari segala kebiasaan buruk, kejahatan kita, supaya Allah tetap selalu, Roh Kudus bertahta di hati hidup kita, sehingga garansi kesehatan, kekuatan Allah berikan kepada kita, terutama sehat kuat, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Buat apa kita buat banyak uang kalau kita tidak bisa sehat kuat? Ya, terutama sehat kuat, terutama, ya Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya kita bebas melayani pekerjaan Tuhan, terutama sehat kuat, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita mau melayani pekerjaan Tuhan, misalkan di luar kota, kita buru-buru, terus akhirnya kita lupa membawa obat dokter, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, apalagi kalau sudah ketergantungan dengan obat dokter yang sudah diberikan oleh seorang medis, di mana harus minum satu hari 3 kali, atau 1 hari 2 kali, atau 2 kali 1. Nah, kalau tidak minum untuk paginya, siangnya, sorenya, obat ini kita lupa bawa, di saat kita pelayanan keluar kota, apa yang akan terjadi dalam diri seorang pelayan Tuhan? Tentunya akan mengalami sesuatu, tidak ada sukacita, ya Bapak Ibu dalam Tuhan. Oleh sebab itu Allah mau supaya kehidupan kita, di saat kita beribadah, kita berdoa, kita akan mendapatkan janji ibadah yang daripada Allah Bapa kita di surga. Makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan. Belalang, pelai, pengeri, pelompat, pencuri, berkat firman Allah itu Allah akan berikan kepada kita, ya, yaitu di mana makanan minuman diberkati, sakit penyakit dilalukan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Allah singkirkan dalam kehidupan kita segala macam penyakit. Allah akan singkirkan dari kehidupan kita, yaitu belalang, pelai, pengeri, pelompat, pencuri, berkat firman Allah. Kuasa kegelapan iblis setan Allah singkirkan dari kehidupan kita, bila mana kita sungguh-sungguh melekat hati kita kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di saat kita berdoa, di saat kita beribadah, Allah akan menepati janjinya, memberikan janji ibadah, yaitu makanan minuman diberkati, sakit penyakit dilalukan, belalang, pelai, pengeri, pelompat, pencuri, berkat firman Allah, Allah akan singkirkan dari kehidupan pribadi kita yang percaya kepadanya. Ya, amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi kalau kita beribadah hanya main-main, setengah-setengah, bahkan tidak fokus, apa yang kita terima dari Allah? Kita tidak akan menerima janji ibadah dari Allah. Jangan jadikan ibadah itu rutinitas. Jangan jadikan doa itu rutinitas.
Tapi biarlah kita berdoa dan beribadah itu kita mengarahkan pandangan kita, hati dan pikiran kita fokus kepada sumber berkat itu, Allah kita yang dahsyat. Sehingga Allah memberikan jaminan garansi kepada kita, yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan. Belalang pelai pengeri pelompat pencuri berkat firman Allah akan singkirkan dari kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya melayani pekerjaan Tuhan, ya, tidak terasa tubuh saya ini sudah naik hampir 70 kilo. Bahkan baju yang saya pakai ini sudah baju lama, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Baju lama ini saya pakai saat itu kita ada pertemuan gembala-gembala perwil wilayah Jakarta Timur, yaitu Gembala Gereja Bethel Indonesia. Saya pikir ini tidak muat lagi, tapi ternyata masih muat, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, saya bersyukur, berterima kasih Allah kita yang dahsyat, yang selalu memelihara kita. Ya, jadi seragam ini seragam wanita Gereja Bethel Indonesia yang perwil wilayah Gereja Bethel Indonesia wilayah Jakarta Timur. Yang tadinya saya masih bekerja sama dengan Gereja Bethel Indonesia Ren 1G. Ya, saya selalu ya diutus untuk bergabung dengan perwil, yaitu perwilayah Gereja Bethel Indonesia, baik pendoa syafaat bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Dan salah satunya ini hadiah baju Natal dari wanita Bethel Perwil Jakarta Timur. Ya, mungkin Ibu Bapak yang melihat siaran saya banyak berterima kasih kepada Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, para gembala-gembala pendoa syafaat di wilayah Gereja Bethel Indonesia Jakarta Timur. Baju yang saya pakai masih muat, saya bersyukur, berterima kasih karena pemberian itu sangat berharga Tuhan memberikan kepada kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangat. Gereja Bethel Indonesia Perwil Jakarta Timur, ya. Begitu juga Gereja Bethel Indonesia MT Harno Square, ya, di mana gembala saya yang saat ini juga sudah Bapak Gembala Doni, ya. Tetap semangat maju teman-teman pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang mungkin baru dan lama tetap masih aktif, tetap semangat maju di dalam Tuhan. Begitu juga yang ada, saya setelah keluar dari situ saya ikut pelayanan juga di CK7, ya, CK7 PRJ Kemayoran, Gereja Bethel CK7, ya, Kemayoran Jakarta. Saya mendapat sertifikat juga, yaitu kita mengikuti pertemuan, ya, pengurus, gembala pengurus yang ada di CK7, ya, GBI CK7 Jakarta Kemayoran, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih sertifikat yang sudah diberikan kepada saya. Saya bersyukur kita mengikuti saat itu diklat doa sehingga boleh mendapat sertifikat diklat cool, ya, di mana GBI CK7 Kemayoran Jakarta memberikan saya sertifikat, sekalipun itu ya berbentuk sertifikat yang sudah sangat luar biasa, sekalipun itu cool saja tapi sangat luar biasa. Saya itu satu penghargaan yang mulia yang diberikan oleh Gereja Bethel Indonesia, ya, baik itu yang ada di GBI Cawang. Setelah saya keluar dari GBI Cawang, saya melayani dengan cool GBI CK7 Kemayoran PRJ, dan saya mengikuti diklat doa cool ABCD dan saya mendapat sertifikat